panutan dan tentunya senantiasa akan memberikan tuntunan kepada putra-putrinya yang telah menikah, dan ibunda senantiasa memberikan dorongan doa secara perlahan. Ayahanda membawa mempelai menuju ke Sasono Rinenggo untuk mereka berdua diletakkan di Sasono Rinenggo, tentunya dengan melakukan prosesi setelah menuju ke Sasono Rinenggo, yaitu melaksanakan bobot timbang. Sasono Rinenggo. Untuk prosesi berikutnya kami persilakan Bapak duduk di tengah-tengah kursi pelaminan untuk prosesi acara bobot timbang. Kami silakan dilepas Bapak. Kami persilakan Bapak untuk duduk di tengah-tengah pelaminan untuk prosesi berikutnya, yaitu prosesi bobot timbang. Kami persilakan Ananda Angga duduk di sebelah kanan ayah dan ibu, atau istri tercinta berada di sebelah kiri. Abot budi Pak. Ketoke ya padha ae. Padha abote. Ibu menanyakan abot endi Pak? Padha abote. Maknanya monggo boleh berdiri pengantin, berdiri masih berpegangan kelingkingnya Bapak di depan pengantin. Bapak berada di depan pengantin. Kemudian prosesi berikutnya adalah tanam. Kami persilakan pengantin untuk mundur sampai dengan kursinya terasa. Bapak monggo menghadap pengantin Pak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah bobot timbang kita saksikan bersama. Monggo Pak diberikan doa terlebih dahulu untuk keduanya. Setelah dipertemukan, kemudian bobot timbang menandakan bahwa tidak ada bedanya antara putri kandung atau putra kandung dengan putra menantu. Semuanya, dua-duanya sama posisinya di hadapan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kami silakan Bapak dan Ibu duduk. Berikutnya prosesi berikutnya adalah kacar kucur. Prosesi kacar kucur tentunya ini memaknai Mas Angga akan memegang biji-bijian, kemudian akan dituangkan ke dalam sapu tangan. Biji-bijian sebanyak 7 macam dicampur dengan uang receh atau koin. Tentunya ini dalam Pito Adi. Agak miring Mbak, agak saling berhadapan duduknya. Nah, monggo Mas Angga, kewajiban laki-laki mencari Guno Koyo. Setelah Guno Koyo tersebut didapat, tentunya dipercayakan kepada istri tercinta. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita saksikan bersama prosesi yang begitu indah. Keduanya dipertemukan dalam cinta kasih ikatan perkawinan. Sang laki-laki berkewajiban untuk mencari nafkah dan istrinya amanah untuk membelanjakan. Semuanya monggo Mas, jangan sampai ada yang tersisa di kantong kiri atau kantong kanan. Semuanya dipercayakan kepada istri tercinta. Monggo diperlihatkan kepada kamera Mas. Diperlihatkan kepada kamera Mas. Mas Angga.
Sudah kosong, diperlihatkan ke kamera. Sudah kosong, monggo Mbak Tias, harus amanah Gunokoyo tersebut diikat rapat-rapat. Jangan sampai ada yang tercecer. Kalau tercecer berarti Mbak Tiasnya boros. Monggo diletakkan kembali ke dalam kloso bongko. Masukkan kembali ke dalam kloso bongso, kemudian diasto Mbak Tias, dipegang Mbak Tias, kemudian dihantarkan ke Mama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi kacar kucur para Bito Adi untuk pengantin pria mencari nafkah, pengantin wanita membelanjakan dengan amanah. Mama, Ibu, ajari Tias untuk bisa membelanjakan Gunokoyo yang diamanahkan oleh suami Tias, Mas Angga Kurniawan Rahmanto. Dititipkan ke Mama ajari aku untuk bisa membelanjakan Gunokoyo ini. Tentunya maknanya begitu indah. Setelah mereka menikah, tentunya mereka saling mengasihi karena mereka berdua tentunya mendapatkan dua pasang orang tua setelah pernikahannya. Insya Allah Ananda Tias dan akan Ibu ajarkan bagaimana cara menata kehidupan anaknya. Kami persilahkan Ananda untuk kembali ke tempat duduk semula. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kembali kami menyampaikan bahwa menitipkan Gunokoyo ini filosofinya begitu indah, bahwa putra putri yang menikah itu tidak akan pernah lepas dari orang tua, senantiasa ingat dengan orang tua, dan tentunya maknanya menitipkan untuk Mama bisa mengajari membelanjakan. Berikutnya keduanya dipertemukan dalam cinta kasih, tentunya saling menyayangi, saling memberikan kemuliaan hidup, saling memberikan kepuasan. Prosesi berikutnya yaitu dahar kelima atau dahar nasi punar, nasi kuning. Prosesi dahar nasi kuning ini tentunya memaknai kuning lambang kemuliaan. Tias senantiasa akan memberikan kemuliaan hidup kepada Angga. Demikian hanya dengan Mas Angga akan senantiasa memberikan kemuliaan hidup kepada Mbak Tias. Monggo dicuci tangannya terlebih dahulu, kemudian saling memberikan suapan. Pandang, tatap mata masing-masing. Mudah-mudahan makna makan adalah makna kepuasan. Mudah-mudahan satu sama lain saling memberikan kepuasan hidup, ketentraman hidup, kemuliaan hidup. Di situ juga ada telur dengan doa dan harapan mudah-mudahan segera mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, yang cantik dan ganteng Pak Mama dan papanya. Dan tentunya juga ada hati melambangkan bahwa mereka memutuskan menikah tentunya dengan sepenuh hati, tidak main-main, dan itu terbukti pelaksanaan ijab kabul berjalan dengan begitu sakral, lancar, dan hikmat. Kita saksikan mereka saling bertatap muka, bertatap pandang, bertatap mata, penuh rasa cinta kasih. Kemudian juga ada lauk ayam sebangsa iber-iberan. Mudah-mudahan nantinya mereka menjadi orang tua yang pandai merawat putra putrinya, orang tua yang pandai mencari rezeki. Nah, setelah mereka saling bersuap-suapan, mereka akan melaksanakan prosesi berikutnya, yaitu saling menenungkan toyo wening air putih. Maknanya, filosofinya, Tias senantiasa memberikan ketenangan hidup
bagi Mas Angga. Demikian halnya Mas Angga senantiasa memberikan ketenangan hidup bagi Mbak Tias, dan tentunya apabila mendapatkan atau menemui berbagai persoalan kehidupan, mereka selesaikan dengan kejernihan pikir dan ketenangan hati. Mbak, air putih, air bening ini kita saksikan mereka saling meminumkan toyo bening. Apabila terdengar Mas senantiasa Mas Angga bisa memberikan ketenangan hidup bagi Tias, dan Mas Angga juga bilang, sayang, insya Allah Angga akan senantiasa memberikan ketenangan hidup bagimu, dan Mbak Tias pun juga demikian. Mas, insya Allah Tias senantiasa akan memberikan ketenangan hidup bagi Angga. Dan selanjutnya prosesi tilik nitik, kami persilakan Bapak dan Ibu Nurwantio berkenan untuk menjemput besan. Mbak Tias dan Mas Angga berdiri, kami persilakan untuk di beranda di depan kediaman Bapak dan Ibu Nurwantio ini telah pula hadir Anda dan Ibunda dari Mas Angga, yaitu Bapak Haji Aryawan Joko Rahmanto MT beserta Ibu Cecilia Suprapti Dwi Takaryani, yang tentunya kebahagiaan ini tidak hanya dirasakan oleh Bapak dan Ibu Nurwantio, namun kebahagiaan atas pernikahan Angga dan Tias tentunya juga akan dirasakan oleh Bapak dan Ibu Aryawan. Kami akan saling bersalaman. Ibunya ada di depan, Nyun Sewu, ibu-ibu ada di depan, bapak-bapak ada di belakangnya. Kami persilakan untuk Ibu dan Bapak Nurwantio menghantarkan besan menuju ke Sasono Rinenggo. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita saksikan Bapak dan Ibu Nurwantio telah menghantarkan besan. Kami persilakan Bapak dan Ibu Nurwantio. Bapak dan Ibu Nurwantio telah menghantarkan besan. Kami persilakan Bapak dan Ibu duduk. Kami persilakan Bapak untuk duduk. Untuk pengantin tetap berdiri dan kami persilakan untuk bisa melepaskan selopnya. Prosesi berikutnya setelah hadirnya orang tua masing-masing, Tias dan Angga tentunya sudah memiliki dua pasang orang tua tercinta. Selanjutnya prosesi, yaitu prosesi sungkeman.
kedua pasang orang tua telah mereka miliki senantiasa akan memberikan atau senantiasa akan diberikan perhatian dan cinta kasih yang sama. Mas Angga berdiri terlebih dahulu membantu istri tercintanya dan menuju ke ayahanda, menuju ke Bapak Aryawan Joko Rahmanto, ayahanda dari Mas Angga. Tentunya akan diawali Mas Angga kepada ayahanda, Mbak Tias berada di belakang Mas Angga. Kita saksikan ayahanda dari Mas Angga memberikan doa restu, memberikan pelukan hangat kepada putra tercintanya, putra Atmojo Pambayun yang tentunya telah berani bersikap memutuskan sikap yang begitu kesatria untuk menikahi gadis pilihan hatinya. Kami usahakan Mas Angga bergeser ke Mama. Sebagai putra dan putri tentunya senantiasa akan memberikan cinta kasih secara sama pada ibu mertua maupun ibu kandung, ayah mertua maupun ayah kandung. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian prosesi budaya adat Jawa yang begitu indah dari awal hingga tentunya diakhiri dengan prosesi acara sungkeman ini karena keduanya telah berada di pelaminan. Kemudian keduanya kami persilakan kembali ke posisi di tengah pelaminan untuk melaksanakan berikutnya. Bapak dan
Ibu yang kami hormati, dengan diakhiri ngabekten atau sungkem, maka selesai sudah prosesi adat panggih secara gagrak Solo Surakarta. Namun karena ini ada satu prosesi yang begitu indah makna dan filosofinya, yaitu pemasangan cincin atau kapito. Ini adalah budaya barat namun begitu indah filosofinya, akan dilaksanakan yaitu pemasangan cincin. Untuk itu kami silakan berdiri Mbak dan Mas. Bapak dan Ibu, kami mohon untuk bisa merapat ke kanan dan kiri pelaminan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tukar kapito atau memasangkan cincin, memindahkan cincin apabila telah melaksanakan prosesi secara pertunangan. Tentunya ini maknanya begitu indah. Cincin terbuat dari logam mulia, mudah-mudahan kemuliaan hidup senantiasa akan mereka dapatkan. Cincin yang tidak ada sambungan, setelah pengambilan fotografi keluarga inti nanti akan dilanjutkan, yaitu pemasangan cincin dilanjutkan dengan foto buku nikah dan tentunya foto mahar. Bisa dipersiapkan, bisa dilaksanakan di pelaminan sebagai dokumentasi oleh rekan-rekan kami dari Nesnomoto, dipercaya oleh dua keluarga besar ini untuk mengabadikan seluruh prosesi pernikahan Tias dan Angga. Mudah-mudahan menjadi kenangan indah sepanjang kehidupan mereka berdua, dikemas tentunya dengan cantik oleh rekan-rekan kami di Nesnomoto. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita saksikan kebahagiaan Tias dan Angga yang telah resmi menjadi pasangan hidup secara agama dan tentunya juga secara negara.
cincin yang bentuknya bulat. Tentunya maknanya tidak ada sambungan. Mudah-mudahan pernikahan Tias dan Angga kita doakan bersama.